Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Rustia Subagja. Asal SD saya atau instansi saya yaitu SDN 2 Sindang Jawa dan saya adalah P3K ahli pertama guru kelas. Dalam kali ini saya akan mempresentasikan tentang orientasi dan rencana aksi P3K pada Sekolah Dasar SD Negeri Sindang Jawa, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Angkatan 7. Pendidikan merupakan kebutuhan manusia. Pendidikan selalu mengalami perubahan, perkembangan, ataupun perbaikan sesuai tuntutan zaman. Oleh karenanya, penting bagi seorang guru untuk terus belajar dan berinovasi dalam menjawab tantangan tersebut. Salah satu kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pengembangan sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Orientasi P3K, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengadakan kegiatan orientasi P3K tentang nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon serta nilai dan etika OPD yang dilaksanakan secara daring melalui Google Meet dan juga Google Classroom. Dalam kegiatan ini saya mendapat banyak materi serta ilmu yang membuat saya menjadi motivasi untuk melakukan sebuah rencana aksi di satu unit kerja saya. Adapun unit kerja saya yaitu di SDN 2 Sindang Jawa. Permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah atau di kerja saya sangat banyak. Tetapi untuk saat ini yang menjadi fokus masalah yang ada pada lingkup kerja saya yaitu tentang peserta didik, yaitu peserta didik di kelas 5 SDN 2 Sindang Jawa. Berdasarkan hasil asesmen siswa, dari 28 siswa hanya 30% saja yang nilainya memenuhi KKTP. Hal ini tentu masih jauh dari target kurikulum yang telah saya targetkan minimal 70% siswa yang memiliki KKTP pada setiap materi yang saya sampaikan. Adapun yang menjadi penyebab hal tersebut diantaranya ialah minat baca serta berhitung siswa yang rendah, kemudian latar belakang siswa yang berbeda mulai dari kesiapan belajar murid, minat ataupun profil murid, sehingga pada materi-materi tertentu perlu adanya strategi pembelajaran yang beragam yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Hal ini dapat terlihat ketika proses pembelajaran terkadang siswa yang aktif atau yang tertarik terhadap materi yang saya sampaikan hanya siswa itu saja dan siswa yang lain hanya sebagai penonton. Begitupun halnya ketika diskusi. Kemudian dalam pembuatan produk masih ada beberapa siswa yang enggan mengerjakan dengan alasan produk yang saya tugaskan itu terlalu sulit. Bahkan eh, selain tidak mengerjakan, siswa itu seolah-olah menganggap tugas yang saya berikan itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Kemudian dari tingkat kehadiran siswa juga masih sering dijumpai siswa yang terlambat. Lalu dari kebersihan kelas, yaitu hanya beberapa siswa yang masih memiliki kelas peduli, sebagian besar masih mengandalkan yang piket. Lalu masih juga terjadi pembulian, yaitu pembulian dari kategori ringan hingga berat, dan masih sedikit siswa yang memanfaatkan teknologi untuk penunjang kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat terlihat ketika saya memberikan materi atau memberikan tugas, yaitu masih sedikitnya siswa yang menjawab pertanyaan. Begitupun ketika diberikan tugas, hanya beberapa siswa yang mau mencari referensi di internet sebagai penunjang pembelajaran. Sebagian besar siswa memanfaatkan gadget atau perangkatnya ini hanya untuk sebatas bermain games. Maksud dan tujuan yang ingin saya sampaikan ialah yang pertama, menggalakkan program Gali Nusaka atau gerakan literasi numerasi sebelum kegiatan belajar dengan tujuan meningkatkan minat baca siswa dan pemahaman siswa dalam berhitung. Lalu yang kedua, mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan tujuan meningkatkan siswa dalam belajar dan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Lalu menciptakan budaya positif di lingkungan kelas dengan membuat keyakinan kelas untuk meningkatkan kesadaran siswa akan disiplin dan tanggung jawab. Kemudian mengintegrasikan TPACK ke dalam pembelajaran dengan tujuan mengenalkan pembelajaran berbasis teknologi kepada siswa. Lalu ada program GPS atau gerakan pungut sampah dengan tujuan membudayakan siswa untuk memungut sampah dan membuangnya ke tempat sampah. Waktu dan tempat yang akan saya rasakan untuk rencana aksi saya yaitu di SDN 2 Sindang Jawa dengan yang pertama menggalakkan program Gali Nusaka atau gerakan literasi sebelum kegiatan belajar mengajar ini pada tahun 2022 dan 2003. Lalu mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan tujuan meningkatkan minat siswa dalam belajar dan meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran pada tahun 2023-2024. Lalu menciptakan budaya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan keyakinan kelas dengan tujuan meningkatkan kesadaran siswa akan disiplin dan tanggung jawab pada tahun 2024-2025. Lalu mengintegrasikan TPACK ke dalam pembelajaran dengan tujuan mengenalkan pembelajaran berbasis teknologi kepada siswa pada tahun 2006-2007. Lalu program GPS atau gerakan pungut sampah dengan tujuan memudayakan siswa untuk pungut sampah dan membunganya ke tempat sampah pada tahun 2025-2026. Berikutnya visi misi Kabupaten Cirebon. Visinya yang pertama ialah terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya sejahtera, agamis, dan maju dan aman. Misinya yang pertama mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya tradisi dan adat. Yang kedua meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kesehatan dan ekonomi. Yang ketiga meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika. Yang keempat meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar nasional dan mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Yang kelima, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Adapun berdasarkan visi misi Kabupaten Cirebon tersebut, rencana aksi yang akan saya terapkan di Indonesia saya ialah sesuai dengan visi serta misi, terutama pada misi Kabupaten Cirebon yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kesehatan dan ekonomi. Dan yang menjadi fokus permasalahan yang saya hadapi ialah peningkatan pada kualitas pendidikan. Kemudian rencana strategis SD2 Sindang Jawa dan SOTK SD2 Sindang Jawa yang pertama berdasarkan rencana program dari Dinas Kabupaten Cirebon, maka SD2 Sindang Jawa ingin mewujudkan visi misi Dinas Kabupaten Cirebon tersebut ke dalam visi misi SD2 Sindang Jawa. Adapun visinya visinya ialah terwujudnya peserta didik yang takwa, berkarakter, berwawasan global, peduli lingkungan dan berprestasi sesuai potensi. Misinya yang pertama membiasakan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, mengimplementasikan nilai-nilai sikap mandiri, sopan, santun, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan pembelajaran aktif dan pusat pada peserta didik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Yang keempat, melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan sikap cinta dan peduli lingkungan. Yang kelima, mengoptimalkan potensi minat dan bakat peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler. Mengacu pada visi dari sekolah serta tujuan pendidikan dasar PSD Negeri 2 Sindang Jawa, maka rencana strategis yang ingin diwujudkan ada yang pertama ialah rencana strategis jangka pendek, yang kedua jangka menengah, yang ketiga rencana strategis jangka panjang. Adapun rencana aksi yang ingin saya wujudkan dalam rangka mewujudkan rencana strategis SD2 Sindang Jawa, yang pertama tujuan jangka pendek, yaitu tercapainya peningkatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik menjadi kategori baik. Lalu jangka menengahnya itu salah satunya terlaksananya kegiatan pengembangan diri yang lebih variatif untuk mengakomodir perbedaan minat dan bakat peserta didik. Lalu yang berikutnya ialah tujuan jangka panjangnya terbentuknya peserta didik yang memiliki wawasan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terwujudnya peserta didik yang memiliki rasa cinta dan peduli terhadap lingkungan. Berdasarkan visi misi SDN 2 Cindang Jawa, rencana aksi yang akan saya lakukan ini sudah sesuai terutama dengan visi SDN 2 Cindang Jawa, yaitu mewujudkan peserta didik yang takwa, berkarakter, berwawasan global, peduli lingkungan dan berprestasi sesuai potensi. Selain itu, rencana aksi yang saya lakukan ini juga sudah sesuai dalam usaha mewujudkan rencana strategis sekolah mulai dari jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Adapun rencana hasil kerja yang ingin saya wujudkan ialah yang pertama program gali musaka atau gerakan literasi numerasi sebelum kegiatan belajar, lalu mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menciptakan budaya positif di lingkungan kelas dengan membuat keyakinan kelas, mengintegrasikan TPACK ke dalam pembelajaran, dan program GPS atau gerakan pungut sampah. Yang pertama, kegiatan gali musaka atau gerakan literasi numerasi sebelum belajar, yaitu berdasarkan latar belakang, yaitu masih rendahnya prestasi belajar siswa. Ya, ini dikarenakan karena minat mereka dalam membaca dan berhitung itu masih kurang. Sehingga dengan adanya kegiatan ini diharapkan
Tujuannya itu meningkatkan minat baca siswa dan dalam pemahaman siswa dalam berhitung. Adapun indikator pencapaian dengan keyakinan kelas dengan tujuan meningkatkan kesadaran siswa. Indikator pencapaiannya ialah adanya peningkatan minat siswa dalam kegiatan membaca dan peningkatan berhitung siswa, terutama perkalian dan pembagian. Waktu perolehannya ini pada tahun Desember 2022 sampai Desember 2023. Kemudian mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini saya lakukan berdasarkan latar belakang, yaitu masih banyaknya siswa yang tidak memahami materi yang saya sampaikan, kemudian masih banyak juga siswa yang tidak mengerjakan tugas atau project atau produk yang saya berikan kepada mereka. Tujuannya yaitu meningkatkan minat siswa dalam belajar dan meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Indikator pencapaiannya ialah adanya partisipasi aktif dari siswa selama kegiatan pembelajaran dan tercapai tujuan pembelajaran secara menyeluruh. Lalu indikator berikutnya yaitu adanya siswa mau untuk mengumpulkan tugas. Yang ketiga ialah menciptakan budaya positif di lingkungan kelas dengan membuat keyakinan kelas. Kegiatan ini saya lakukan atas latar belakang yaitu masih minimnya kesadaran siswa terhadap kelasnya, terhadap temannya. Hal ini dapat dilihat dari siswa masih banyak mengandalkan yang piket, kemudian rasa tanggung jawab dia sebagai siswa itu masih rendah, seperti masih adanya siswa yang terlambat, adanya siswa yang tidak disiplin, lalu adanya juga siswa yang seolah-olah dia itu tidak tahu tugasnya itu seperti apa dan harus bagaimana. Nah, diharapkan indikator pencapaiannya ialah berkurangnya tingkat pelanggaran yang dilakukan siswa dan meningkatnya disiplin siswa. Kemudian kegiatan berikutnya itu mengintegrasikan TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge ke dalam pembelajaran. Tujuan saya mengenalkan pembelajaran TPACK ini dikarenakan latar belakang siswa yang masih sedikit mau memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Jadi mereka memiliki gadget hanya dipakai untuk bermain game semata. Adapun tujuannya ialah mengenalkan pembelajaran berbasis teknologi kepada siswa. Jadi dalam kegiatan pembelajaran nanti saya akan membuat pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi, termasuk dalam asesmen seperti memanfaatkan beberapa aplikasi. Di antaranya ada Quizzes, ada Kahoot, ada juga Edpuzzle dan juga aplikasi-aplikasi lainnya. Indikator pencapaiannya ya ialah siswa dapat menggunakan atau memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Ini akan saya laksanakan di tahun 2026 atau 2027. Lalu kegiatan program GPS atau gerakan pungut sampah. Kegiatan ini saya susun karena latar belakang masih sedikitnya atau masih rendahnya kesadaran siswa dalam kebersihan, terutama kebersihan kelas. Sehingga tujuan yang saya harapkan ialah membudayakan siswa untuk memungut sampah dan membuangnya ke tempat sampah. Indikator pencapaiannya ialah terciptanya suasana kelas atau lingkungan sekolah yang bersih. Dan ini akan saya wujudkan di tahun 2025 atau tahun 2026. Kemudian dari hasil kegiatan orientasi P3K yang telah diselenggarakan dapat disimpulkan diantaranya orientasi pengenalan nilai dan etika terutama untuk ASN P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon sangatlah penting guna meningkatkan kualitas serta bisa menerapkan core value ASN yang berakhlak demi kemajuan bangsa Indonesia. Ilmu yang didapat selama kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika terutama untuk ASN P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon hendaknya diterapkan dalam kehidupan nyata terutama di unit kerja, di samping tempat kita bekerja tetapi juga tempat kita mengabdi kepada bangsa dan negara, mengetahui visi misi dan misi atau rencana strategis yang ada di OPD ataupun unit kerja. Yang terakhir yaitu merancang rencana aksi sebagai bagian dari pemecahan masalah yang ada di lingkungan atau unit kerja. Sekian presentasi pemaparan rencana aksi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.